10 golongan umat Nabi Muhammad yang jadi teman iblis di neraka, siapa sajakah itu? Berikut simak ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topik pembahasan video kali ini tentang 10 golongan umat Nabi Muhammad yang jadi teman iblis di neraka. Dalam sebuah riwayat ulama hadis termasyhur Imam Bukhari, diceritakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi iblis yang menyampaikan tentang 10 golongan yang akan menjadi teman iblis kelak di neraka. Dari 10 golongan umat Nabi Muhammad yang akan menjadi teman iblis di neraka, ada di antaranya yaitu orang-orang memiliki sifat yang suka pamer dan sombong. Dikisahkan, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seseorang. Kepada Nabi Muhammad, seseorang itu mengaku sebagai iblis yang atas izin Allah akan menjawab semua pertanyaan dari Rasulullah. Kesempatan itu pun digunakan oleh Rasulullah untuk menanyakan beberapa hal. Salah satunya mengenai teman-teman iblis dari umat Nabi Muhammad yang akan menemani iblis di neraka. Lalu iblis menjawab ada 10 golongan manusia yang akan menemaninya kelak di neraka. Berikut 10 golongan umat Nabi Muhammad yang jadi teman iblis di neraka. 1. Hakimun Zair. Hakim yang curang. Dalam tayangan dijelaskan bahwa maksudnya yaitu seorang hakim yang berlaku tidak adil dalam menetapkan hukum kepada seseorang. Hakim dalam hal ini bukan hanya dalam persidangan saja, akan tetapi sosok individu secara umum saat dihadapkan dalam sebuah perkara. Seperti polisi, jaksa, pengacara, dan setiap individu. Karena mereka menjadi hakim dalam keluarganya. 2. Ganiyun Mutakabir. Orang kaya yang sombong. Orang-orang yang bangga dengan kekayaannya dan suka memamerkan kekayaan. Tapi giliran ada masyarakat yang membutuhkan, golongan orang seperti ini enggan mendermakan harta bendanya untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman bahwa setiap harta yang kita miliki ada hak untuk orang lain yang membutuhkan. Disebutkan dalam surat Az-Zariyat 19. Yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat 19. 3. Tajirun Hain. Pedagang yang berkhianat. Maksud dari pedagang yang berkhianat adalah, ia melakukan penipuan, baik dari kualitas barang yang diperdagangkan, maupun mengurangi timbangan. Bila membeli sesuatu, ia selalu meminta tambahan namun saat menjualnya ia menguranginya. Para pedagang yang sering menipu pembelinya baik dalam hal kualitas, maka ia akan menjadi teman iblis di neraka kelak. 4. Syaribu al-Hamr. Orang yang meminum hamr. Segala sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan akal sehat. Orang-orang seperti inilah yang nantinya akan menjadi teman iblis di neraka. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah 90. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum hamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah 90. 5. Al-Fattaan. Tukang fitnah. Fitnah lebih berbahaya daripada pembunuhan. Contoh fitnah yang mungkin dilakukan yaitu menceritakan aib seseorang yang kebenarannya mungkin belum bisa dipertanggungjawabkan. Orang-orang seperti inilah yang dikatakan iblis kepada Rasulullah, bahwa mereka akan menjadi temannya di neraka. Artinya, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, Mekah, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka, demikian balasan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah 191. 6. Syahibu Arya. Orang yang suka pamer. Golongan ini adalah orang-orang yang ingin mendapatkan pujian dari sesama makhluk. Orang yang ingin dipuji karena kebaikannya, karena kekayaannya dan lain sebagainya. Tujuannya tidak lain adalah untuk menunjukkan kehebatan dirinya tentang amal yang pernah dilakukannya. Namun, celakalah orang-orang yang termasuk dalam golongan ini karena akan menjadi teman iblis di neraka nanti. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-menyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima.
Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena dia kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dari hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah 264. 7. Akilu ma'al al-yatim. Orang yang makan harta anak yatim. Golongan orang seperti ini biasanya memanfaatkan harta anak yatim atau sumbangan untuk anak yatim demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Orang semacam inilah yang nantinya menjadi teman iblis di neraka. Disebutkan dalam surat Al-Maun ayat 1-7. Artinya, tahukah kamu? 1. Orang yang mendustakan agama. 2. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. 3. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. 4. Maka celakalah orang yang sholat. 5. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap syalatnya. 6. Yang berbuat ria. 7. Dan enggan memberikan bantuan. Quran Surat Al-Maun ayat 1-7. 8. Al-Mutahawinu bai al-shalah. Orang yang meringankan salatnya. Salat hukumnya wajib. Namun, tidak sedikit orang dengan berbagai macam alasan meninggalkan salat tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Orang-orang yang seperti inilah yang kelak di neraka akan menjadi teman iblis. Allah juga mengancam muslim yang melalaikan sholat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Quran Surat Al-Maun ayat 4-5. 9. Ma'ani az-zakah. Orang yang enggan mengeluarkan zakat. Golongan ini pun akan menjadi teman iblis di neraka kelak, karena orang yang seperti ini takut apabila hartanya akan berkurang setelah menunaikan zakat. Dijelaskan dalam surat At-Taubah 103. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah 103. 10. Men yutilu al-amal. Panjang angan-angan. Artinya adalah orang yang menginginkan sesuatu, tapi tidak berusaha untuk mendapatkannya. Golongan orang seperti ini hanya berandai-andai saja dan berharap ada keajaiban yang turun dari langit. Orang-orang munafik, merekalah yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, andaikan mereka mengikuti kita, tentu mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Ali Imran, 168. Demikianlah saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita tentang 10 golongan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi teman iblis di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, hidayah, dan perlindungan agar dijauhkan dari golongan-golongan tersebut. Jangan lupa untuk terus meningkatkan ilmu dan amalan kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal jariah kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu taubat dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.